Mas E, Sore, Abang. sore. Sehat Mas E? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Sampai detik ini masih sehat. Alhamdulillah. Itu penting. 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 Walaupun suasana lagi gelap. Ya, suasana gelap. Memang Indonesia kondisinya Indonesia, memang belakangan ini gelap. Berarti nasional dia. Hanya saja yang membuat bingung itu ada pihak-pihak yang bilang Indonesia terang. Itu masalah. Ini pihak yang di pemerintahan ataukah Nah, mereka itu tuh. yang itu tentunya. Jadi Indonesia gelap itu pihak oposisi. yang Indonesia terang terang pasti itu adalah punya pemerintahan pemerintahan. gitu. Jelas tuh. Tapi kita bukan bagian dari keduanya. Jadi itu, Mas Ahmad, alih-alih belakangan kemudian menjadi perbincangan hangat nih. Ini berkaitan dengan masalah pemakzulan. terhadap ini Mas Wapres. Mas Wapres. Gitu. Itu kan disuarakan oleh ini Purnawirawan Betul, kalau TNI, salah ya. gitu. Memang suara itu dihargai, sebab itu adalah pendapat dalam ruang demokrasi, betul kan? Nah, sebelumnya itu respon populer sudah mencoba untuk meresponnya. Dia gitu udah beri respon sudah. ya. Menyangkut sama masalah ini. Tapi pada segmentasi ini kita mencoba untuk membangun diskusi pada ruang yang agak sedikit berbeda. Kan sebelumnya tuh kan saya bahas nih, itu perspektif konstitusinya dengan perspektif politiknya. Nah, kali ini mungkin kita agak sedikit menyentil menyangkut sama masalah politik. Jadi secara konstitusi itu, secara teori itu Gibran itu bisa dapat dilakukan pemakzulan atas dia. Bisa. Nah, ini menarik nih. Jadi konstitusi bilang presiden ataupun wakil presiden itu bisa dilakukan pemakzulan. Tetapi kemudian kita lihat berdasarkan pada pasal 7A misalnya, itu di dalamnya tuh ada unsur-unsurnya yang harus dipenuhi tuh. Ketika kemudian unsur ini dipenuhi oleh presiden ataupun oleh wakil presidennya, maka pihak wakil rakyat di sini itu bisa melakukan penyelenggaraan untuk pemakzulan melakukan pemakzulan atas mereka gitu. Unsur-unsurnya apa? Misalnya melakukan tindak pidana berat misalnya, melakukan penyuapan misalnya, ya kan? Bentuk kejahatan berat lainnya misalnya. Itu kan banyak tuh. Banyak. Ada beberapa di antaranya tuh. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang harus dilihat secara cermat bahwa apakah kemudian wakil presiden itu dia telah terpenuhi atau tidak. Ketika terpenuhi berarti pantas bagi dia untuk dilakukan pemakzulan. Jadi konklusinya tuh begini. Itu salah satu dari beberapa unsur itu kan? Iya. Jadi ada beberapa unsur tuh. Misalnya tadi pidana melakukan tindak pidana korupsi misalnya, penyuapan misalnya, tindakan kriminal lainnya misalnya. Jadi ada tuh. Terus melakukan pengkhianatan terhadap negara misalnya. Jadi jelas di situ unsur-unsurnya kan ada nih. Artinya secara teori itu bisa. Artinya pemakzulan itu bisa dilakukan. Tapi dilihat dulu nih. Unsur-unsurnya yang disebutkan nih dalam pasal 7A nih. Gitu. Atau tidak? Ada atau tidak gitu. Maka saya bilang, walaupun sebetulnya itu kita ini bukan pendukungnya Mas Wapres misalnya, tapi kan kita mesti harus menalar barang ini kan secara objektif misalnya. Ya, betul. Saya bilang, persoalan ini untuk sementara itu Gibran itu tidak bisa dilakukan pemakzulan atas dia gitu. Kenapa? Karena sepanjang kekuasaan dia dengan Prabowo berjalan 1 semester hampir 6 bulan ini, itu kan tidak ditemukan di sana ada proses hukum yang kemudian mengatakan bahwa Gibran itu telah melakukan tindak pidana berat misalnya. Sampai sekarang normal aja. Ya, jadi normal aja. Ya kan tidak ada proses hukum yang kemudian dilakukan untuk Gibran nih misalnya nih. Nah, ketika kemudian tidak ada proses hukum itu, gimana ceritanya kita itu berteriak Gibran itu mesti harus dimakzulkan? Sementara kita ini secara keseluruhan mengamini bahwa negara ini adalah negara hukum. Itu adalah bahasa konstitusi loh. Ya kan? Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 tuh, ayat 3-nya kan? Ini negara hukum. Konstitusi yang bilang. Nah, mengapa ketika kita di lain sisi mengamini ini adalah negara hukum, di lain sisi kita mencoba untuk kemudian mengesampingkan hukum? Baru boro-boro bilang moral. Yes, saya paham bahwa hukum itu ada moralnya, tapi marilah secara objektif kita lihat gitu loh. Untuk sama-sama menjaga hukum itu tumbuh subur di Republik ini gitu. Jangan sosok gaungkan bahwa moral hukum. Padahal aspek lain kita ini tidak menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Keadilan itu perlu. Ya kan? Atau kalau mereka yang teriakan ini, mereka berpikir bahwa si Gibran ini jadi ini kan anaknya Mas Wapres, ya, ini mantan kan presiden. Ya, dan ini kan dinamika Pilpres tahun lalu itu kan kemudian digeser kembali ke sini. Jadi sekali lagi
dalam posisi ini saya mau ingin menekankan bahwa kita bukan terafiliasi dengan siapapun di sini, ya kan? Mas Wapres belum pernah kita ketemu, nggak pernah kenal sama dia, ya kan? Gitu. Milih aja enggak? Iya, milih aja enggak. Iya kan begitu, jujur tuh kan, jujur kitanya. Nah jadi kan tidak sama sekali di situ. Nah posisi ini itu kita ingin mengatakan secara objektif bahwa Mas Gibran ini belum pantas untuk dimaksudkan, gitu. Nah itu poinnya tuh di situ. Tapi saya mengamini bahwa secara teori itu Gibran itu bisa dilakukan pemakzulan atas dia. Ini pun kemudian disampaikan oleh Prof. Mahfud, mantan Ketua MK, Mahkamah Konstitusi, juga kemudian mantan Menko Polhukam di era keduanya Pak Joko Widodo misalnya. Itu kan menyampaikan hal serupa tuh. Secara teori memang Gibran itu bisa dilakukan pemakzulan. Nah, ini beratnya di politik nih, Mas. Secara politik ini yang saya bilang mustahil Gibran itu nggak bisa dilakukan pemakzulan atas dia. Gitu. Kenapa? Karena secara politik kita lihat yang menguasai parlemen partai apa? Iya. Ya kan? Loh, yang melakukan kan mekanisme pemakzulan itu kan dibahas di parlemen, Pak. Ya loh? Iya. Pemakzulan itu dihadirkan pembahasannya di parlemen, setelahnya putusannya akan kemudian dikeluarkan pula dari parlemen. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau teriak sampai lidah keluar pun, kita tinggal lihat parlemen itu diisi dengan partai apa tuh? Yang hari ini berkuasa orang-orang. Lah kan partai penguasa semua, boro-boro PKB kemarin lawan Prabowo Gibran. Nah, itu aja mereka masuk. Sekarang dapat Menko, ya toh? Iya. Maka saya bilang, catatannya cuma sederhana satu. Gimana? Syaratnya cuma satu untuk bisa dilakukan pemakzulan atas Gibran sesuai dengan suara rakyat. Apa itu? Bubarkan saja DPR. Tapi bisa atau tidak? Itu dia tuh. Bubarkan saja parlemen itu, Senayan itu. Maka dengan begitu Gibran bisa dilakukan pemakzulan. Berdasarkan pada suara rakyat. Itu tuh poinnya tuh. Tetapi ketika kemudian begitu parlemen itu dibubarkan, maka tentu harus ada perubahan di dalam konstitusi misalnya. Ada proses lagi di sana. Ada proses lagi di sana gitu. Berarti belum bisa dimaksudkan. Itu dia. Justru itu kan saya bilang. Ini kan perjalanan satu upaya yang panjang nih. Sepanjang hal normatifnya itu tidak ditemukan. Hal normatifnya apa? Misalnya tadi yang disampaikan dalam pasal 7A misalnya. Dia melakukan pidana, dia melakukan tindak penyuapan misalnya kan. Kriminal berat, pengkhianatan terhadap negara misalnya kan. Nah, sepanjang itu kemudian tidak ada, maka sulit. Sulit, Pak. Kenapa? Lo Gibran itu hari ini dia punya kuasa. Kecuali suara masyarakat secara serempak tuh. Boro-boro datang ke sana. Misalnya peristiwa 98 misalnya. Tapi kan ini, kita lihat secara soal masalah politik nasionalnya saja hari ini. Secara politiknya, banyak hari ini kemudian orang itu mendukung Gibran. Partai politik semuanya mendukung Gibran misalnya. Prabowo Gibran kan? Prabowo Gibran. Kekuasaan hari ini. Itu semua. Nah, saya bilang, ya walaupun kemudian tidak ada kemustahilan di dalam politik, ya kan, memungkinkan sekali hal itu bisa terjadi, tapi saya bilang, sepanjang situasi nasional ini baik-baik dan biasa-biasa ini saja, itu sulit. Mau purnawirawan kek, gitu kan, mau apa lagi kek. Atau kalau mereka yang teriak ini dapat apa salah satu poin di sana kayaknya, atau gimana ya? Nah itu kan tinggal dibuka. Tapi kan hari ini kan yang kita lihat kan soal masalah gorengan isu ijazah palsu Jokowi, ya kan? Oh, bukan kayak Gibrannya kan? Dikaitkan juga dengan kemudian Gibran, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang menjadi karpet merahnya si Gibran calon jadi wapres. Saya kira ini kan persoalan-persoalan yang kemudian berbeda, dan persoalan menyangkut soal masalah Gibran itu maju itu kan sudah selesai di Mahkamah Konstitusi kan? Ya kalau toh mau Gibran itu, yuk ajukan dulu tuh judicial review atas apa namanya putusan 90 Mahkamah Konstitusinya misalnya, ya kan? Itu biar kemudian dikembalikan lagi, biar ke depan itu tetap ada di apa namanya passing calonnya kan begitu. Standar usia untuk calonnya 40 tahun misalnya, biar jangan di bawah usia 40 tahun misalnya. Gitu. Jadi itu dulu. Sudahlah, betul moral itu penting gitu loh. Tapi kan masalahnya kan dalam situasi ini saya melihatnya tuh kan, hukum itu kan punya moral, menjunjung tinggi hukum itu pun juga adalah merupakan bagian daripada gerakan moral. Ketaatan terhadap hukum juga adalah merupakan bagian daripada aktivitas moral loh Pak. Loh masalahnya hukum kita itu kemudian bicara begini, kita mencoba untuk bicara dari aspek lain dengan mengatasnamakan
Moral. Moral ya. Kan salah fatal. Saya secara pribadi itu melihatnya secara normatif tuh. Saya bilang itu secara teori kan. Ya karena negara ini adalah negara hukum, maka dalam persoalan ini kita sesuaikan dengan bagaimana hukum itu berlangsung misalnya. Hukum itu bilang Gibran itu bisa dimakzulkan. Asalkan unsurnya tuh harus terpenuhi. Nah ini unsurnya belum terlihat nih. Kalaupun toh misalnya mereka punya, misalnya tadi Mas Ahmad bilang, apakah kemudian mereka mengantungi satu di antaranya misalnya. Ya tinggal dibeberkan ke publik. Susahnya apa sih? Sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang kan nggak ada. Yang disinggung adalah apa? Putusan 90 misalnya. Artinya kan kita sebagai anak bangsa, anak-anak milenial nih misalnya kita juga dengar. Ya kita mengamati situasi ini itu bingung sendiri kitanya. Aspek lain karena kita belajar masalah teori misalnya, itu diajarkan tentang ketaatan terhadap hukum misalnya, menjunjung tinggi hukum misalnya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana kemudian hukum itu berbicara gitu. Begini, tapi aspek lain orang mencoba untuk bicara dari luar hukum nih. Nah itu kan pusing sendiri kitanya. Gimana ceritanya? Bagaimana kita mau teredukasi, tercerahkan jika kemudian sistem perdebatannya itu seperti ini, ambigu. Nah, jadi begini saja dalam untuk menyelesaikan masalah ini, saya secara pribadi mengusulkan parlemen itu dibubarkan saja. Kita usulkan kepada orang-orang yang sedang ingin memakzulkan ini. Betul. Ya, kan? Kalau mau Gibran itu dimakzulkan, maka syarat utamanya bubarkan dulu parlemen. Baru Gibran itu bisa dimakzulkan. Boro-boro di sana tuh nggak ada oposisi masalahnya. Ada ya. Hampir semuanya 100%. PKS PDIP, boro-boro tidak mau gitu. Sekarang nggak ada suara kritisnya. Nggak ada ya. PDIP ketua umumnya berapa kali ketemu sama Prabowo? Ya kan? Apakah kemudian itu indikasi tentang akan dilakukan pemakzulan terhadap Gibran? Saya bilang mustahil. Ya kan? Mustahil itu. Atau karena mereka ini punya kerjaan kali ya. Ya, jadi ini bukan dalam posisi kita ini menyerang para purnawirawan ataupun melakukan pembelaan terhadap Gibran. Tapi kita melakukan penalaran saja secara objektif dan secara sadar nih, waras kitanya. Kan gitu. Ya kan? Menurut Mas gimana? Begitu kan? Iya begitu. Juga. Aduh, ya. Oke. Jangan terlalu panjang-panjang menyangkut sama masalah ini. Kita panjangkan saja di kolom komentar gimana. Gitu. Teman-teman sekalian silakan tuangkan pikiran, pendapat rekan-rekan sekalian di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.